فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tabaqah untuk seseorang yang ingin mempelajari ilmu hadis hendaknya mengetahui tabaqatur ruwah. Di antara faedah terpenting yaitu apa? Iqbal. Nah, untuk bisa aman dari tadakhul mustabihin. Taib bisa mengetahui, membedakan antara perawi yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, ini kita sudah baca belum ini? Sampai tarikh, Taib. Dan tabaqah akhwan masing-masing para ulama ketika mengarang kitab berbeda-beda metodenya. Ada yang sahabat dijadikan satu tabaqah sahabah, kemudian tabaqah tabi'in tanpa membeda-bedakan tabaqat antara sahabat itu sendiri. Dan di antara kitab tabaqat yang bagus, yang detail dan membagi-bagi, bahkan sahabat dibagi-bagi lagi dalam beberapa tabaqah, yaitu siapa? Ibnu Sa'ad. 6 tabaqat Ibnu Sa'ad. 6 Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Baghdadi. Sekarang kita lanjutkan qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa minal muhim ayadha ma'rifatu mawalidihim wa wafiyatihim. Dan termasuk di antara perkara yang penting juga adalah mengetahui mawalid, yaitu waktu-waktu kelahiran dari para perawi, dan wafiyat, waktu-waktu wafatnya. Harakatnya ini harusnya dia. Wa yusamma tarikh. Wa haqiqatut tarikh at-ta'rifu bil waqti allati tudbatu bihi al-ahwal fil mawalid wal wafiyat wa yultahaqu bihi ma yattafiqu min al-hawadithi wal waqa'i allati yansha'u anha ma'anin hasanah wa ta'dilin wa tajrihin wa nahwi dzalik. Jadi hakikat tarikh yaitu mengetahui waktu yang dengannya bisa diketahui kondisi-kondisi dalam waktu lahir, demikian pula waktu meninggal, dan diikutkan dengannya hal-hal yang penting dari kejadian-kejadian yang padanya makna-makna yang bagus bersamaan dengan adanya ta'dil dan tajrih. Berkaitan dengan sejarah. Sejarah kan intinya kalau sejarah seseorang berkaitan dengan lahir dan meninggalnya, kemudian hal-hal yang terjadi yang penting dalam kehidupannya. Wa hina idzin fal atfu bil wafiyat min atfil akhassi 'alal 'am. Maka ketika itu berarti pengatofan di sini karena ma'rifatu mawalidihim wa wafiyatihim. Pengatofan wafiyat
ya pengatafan akhas alal a'am, yuqalu tarikh. Ini kalau tarikh wal wafiyat, ya pengatafan tarikh dengan wafiyat itu ataf akhas alal a'am. Wa yuqalu tarikh, demikian pula taurikh. Wa arrakhtul kitab wa rawwakhtuhu. Naam, wa warrakhtuhu. Ya, arrakhtu dan warrakhtu. Bimakna, satu makna. Wa qala Suli, tarikhu kulli syai'in ghayatuhu wa waqtuhu allati yantahi ilaihi zamanu. Ini makna tarikh. Dari sini juga kita ketahui, nah, salah kaprahnya apa? Orang-orang di tempat kita ini ketika peringatan hari-hari, misalnya peringatan Maulud. Peringatan Maulud apa yang diperingati terus? Endak Badri. Hah? Harusnya apa kalau secara lughah harusnya? Kalau Maulud Nabi, salahnya apa? Kalau hukumnya ya salah. Sekarang dari sisi lughah aja. Peringatan Maulud Nabi. Hah? Apa kesalahannya? Lugi. Kalau Maulud kan jadinya isim maf'ul, ya kan? Maulud, bayinya. Nah, sedangkan yang diinginkan waktu kelahiran, maulid, pakai isim zaman, maulidun. Kalau mauludun yang dilahirkan, ya sehingga, nah, apa maksudnya peringatan yang dilahirkan? Nah, maksudnya nggak sesuai dengan keinginan dan maksud acara tersebut dari sisi namanya saja. Baik, harusnya maulid, peringatan kelahiran, hari kelahiran Nabi. Ini kalau dari sisi lughah. Adapun dari sisi syar'i jelas itu perkara yang mubtada'. Baik. Wa minal muhim aidan ma'rifatu mawalidihim wa wafiyatihim li'anna ma'rifataha ada banyak. Li'anna bi ma'rifatiha yahsulul amnu min da'wal mudda'i li liqa'i ba'dihim wa huwa fi nafsil amri laisa kadzalik. Ini di antara faedahnya untuk seseorang mengetahui tarikh, akan apa? Akan aman dari pengakuan orang yang mengaku bertemu dengan sebagian mereka padahal hakikatnya tidak demikian. Tahu dari mana? Tahu dari waktu lahir dan meninggalnya. Misalnya, perawi yang mengaku bertemu tersebut ternyata lahirnya setelah kematian. Ini enggak mungkin. Enggak mungkin setelah mati gurunya tersebut dia bertemu. Berarti ini tidak mendengar, tidak bertemu dengan orang yang diaku sebagai gurunya. Qala minal muhim aidan ma'rifatu buldanihim wa awtanihim. Juga termasuk yang penting adalah mengetahui buldan dan awtan, yaitu tempat tinggal negeri-negeri mereka. Wa faidatuhu al-amnu min tadakhulil ismaini idza ittafaqa lakin iftaraqa bin nasab. Ya, faedahnya untuk apa? Untuk bisa aman dari tadakhul dua nama, yaitu tercampurnya dua nama apabila sama tapi berbeda nasab tempatnya. Satunya misalnya Naisaburi, satunya Al-Makki misalnya. Nama sama, tapi dari sini kita ketahui tempatnya beda. Qala minal muhim aidan ma'rifatu ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Dan ini bahkan yang paling pentingnya, untuk mengetahui kondisi perawi-perawi itu, baik ta'dil maupun tajrih serta jahalahnya. Li'anna ar-rawiya imma an tu'rafa adalatuhu aw yu'rafa fisquh.
aw la yu'rafa fihi syai'un min dzalik. Ya, karena perawi itu kemungkinannya kan diketahui adalahnya atau diketahui kefasikannya atau sama sekali tidak diketahui. Kalau diketahui adalahnya ada ta'dil, kalau diketahui fasiknya maka dia tajrih masuknya. Kalau tidak diketahui apa-apa maka dia berarti kategori jahalah. Qala min ahammi dzalika ba'dal ittila' ma'rifatu maratibil jarhi wat ta'dil li'annahum qad yujarrihuna asy-syakhsa bima la yastalzimu radda hadithihi kulli. Nah ini dan di antara yang paling penting ya setelah apa? Setelah seorang menelaah tentang perawi, ya kita tahu namanya, tahu negerinya, kita bedakan dengan perawi yang lain. Kemudian melihat ta'dil dan tajrih, kemudian mengetahui tingkatan jarah dan ta'dil. Kenapa? Karena mereka terkadang menjarah seseorang dengan hal yang tidak melazimkan hadisnya untuk ditolak secara keseluruhan. Naam. Wa qad bayyana asbab dzalika fi ma madha wa hasarnaha fi 'ashratin. Dan telah kami terangkan sebab-sebab apa? Sebab-sebab jarah ya pada pembahasan yang telah lewat dan kami batasi pada 10 hal. Ya kan? Tayyib, telah kita lewati dulu berkaitan dengan masalah apa? Ta'nun fi rawi. Kemudian berkaitan dengan adalahnya bagaimana. Ada yang karena hafalannya buruk, ada yang karena kadzib dan seterusnya. Wa taqaddama syarhuha mufassalan wal gharadu huna dzikrul alfadhi ad-dalati ala istilahihim ala tilkal maratib. Nah, untuk 10 sebab perawi itu ditinggalkan hadisnya itu telah lewat syarahnya secara terperinci, dan sekarang tujuan di sini adalah apa? Mengetahui lafaz-lafaz yang menunjukkan istilah para ulama atas tingkatan-tingkatan itu. Tingkatan jarah, demikian pula tingkatan ta'dil. Nah, sekarang walil jarhi maratib. Untuk jarh itu ada tingkatan-tingkatan. Wa asma'uha al-wasfu bima dalla 'ala al-mubalaghati fi. Nah, dan yang paling buruknya dari tingkatan jarh yaitu pensifatan dengan hal yang menunjukkan mubalaghah. Ya, dia mencapai tingkat yang berlebihan. Berarti misalnya paling tayyib. Wa asrahu dzalika ta'bir bi af'al. Ya, dan yang paling sharihnya, paling tegasnya ungkapan dengan sighah af'al. Ya. Seperti misalnya akdzabin nas. Fulan akdzabun nas. Berarti ini kan sudah jarah paling buruknya. Orang yang paling pendustanya. Wa kadza qauluhum ilaihil muntaha fil wad'i misalnya. Ini juga jarah yang paling buruk. Dalam artian tingkatan jarah paling parah. Dikatakan ilaihil muntaha fil wad'. Ya, kepadanya apa? Puncak dalam wad'. Maksudnya wad' di sini apa? Aba Hudzaifah. Ilaihi muntaha fil wad'i. Maksud wad' di sini apa? Pemalsuan hadis. Ya, berarti dia orang yang jago memalsukan hadis. Ilaihil muntaha fil wad'. Taib, sampai kepadanya puncak dalam apa? Masalah pemalsuan hadis. Wadda' terkadang di bawahnya. Tapi ini lebih parah karena mencapai puncak. Au huwa ruknul kadzib. Ya. Huwa ruknul kadzib. Rukun adalah apa? Sisi yang paling kuat dari suatu perkara, pilarnya. Jadi pilar dari kedustaan. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu.
Thumma, kemudian tingkatan di bawahnya Dajjal. Sighah mubalaghah tapi bukan af'al, dengan wazan fa'al. Masih peringkat di bawah af'al, peringkat kedua itu. Nam Dajjal aw wadda' aw kadzdzab. Li'annaha wa in kana fiha naw'un mubalaghatin lakinnaha duna allati qablaha, ya. Dikarenakan walaupun padanya ada sejenis mubalaghah, cuman masih di bawah ungkapan sebelumnya. Qala wa ashaluha ay al-alfaz ad-dalah, ya. Ay yani ashalul alfazi ad-dalati 'ala al-jarh. Qauluhum fulanun layyin. Ini jarah yang apa? Yang mudah, yang ringan. Fulanun layyin aw sayyi'ul hifzi aw fihi adna maqal. Padanya pembicaraan ringan. Menunjukkan ada jarah tapi apa? Jarah ringan. Qala baina aswa'il jarhi wa ashaliha maratibu la takhfa. Naam. Dan antara tingkatan jarah yang paling buruk dengan yang paling mudah, ya, paling ringan, itu ada tingkatan-tingkatan tayyib yang tidak tersembunyi. Dalam artian tingkatan-tingkatannya masyhur di kalangan para ulama jarh wa ta'dil. Tayyib. Faqauluhum, seperti perkataan mereka misalnya matruk, au saqitun, au fahishul ghalat, au munkarul hadis, asyaddu min qaulihim dha'ifun aw laisa bil qawi aw fihi maqal. Baik. Berarti maratibu la takhfa, antum kasih komah di sini untuk menunjukkan setelahnya kalimat baru. Ya. Maka perkataan matruk, sakit, fahishul ghalat ini atau juga mungkarul hadis lebih parah daripada sekedar perkataan mereka dhaif, laisa bil qawi aw fihi maqal. Dan ini jelas terasa. Ya, dari ungkapan itu kita bisa mengetahuinya. Baik, ini mengetahui maratib jarh. Penting. Kemudian juga minal muhimmi aidan ma'rifatu maratibit ta'dil. Ya, termasuk perkara yang penting juga mengetahui tingkatan-tingkatan ta'dil. Wa arfa'uha al-wasfu aidan bima dalla 'alal mubalaghah. Ya, ta'dil yang paling tinggi yaitu yang berupa pensifatan menunjukkan mubalaghah. Misalnya wa asrahu dzalika at-ta'bir bi af'al, sama seperti pada tajrih. Ka awthaqin nas au athbatin nas au ilaihi al-muntaha fit tathabbut. Ilaihi al-muntaha fit tathabbut. Ini ta'dil yang paling tinggi. Karena menunjukkan dia memang apa? Mencapai puncak pada perkara tersebut. Awthaqun nas. Misalnya athbatun nas. Tapi biasanya para ulama memberikan ta'dil seperti ini muqayyad. Karena kalau seperti ini secara mutlak kan tentunya apa? Tentunya akan jatuh pada apa? Ya, pada kadzib secara tidak langsung. Taib. Tapi biasanya misalnya asbatun nas fi Malik, asbatun nas fi Syu'bah. Nah, ini kan lebih spesifik. Lebih spesifik. Karena untuk mengisbat itu kan butuh betul-betul apa menelaah bahwasanya dia itu memang asbatun nas. Tsumma ma ta'akkada bi sifatin min as-sifat ad-dalah 'ala ta'dil aw sifatain. Kemudian ya tingkatan setelah ini ya yang di bawahnya adalah apa? Menguatkan sifat ya dengan sifat-sifat yang menunjukkan ta'dil, atau langsung disebutkan dua sifat bergandengan untuk apa? Penguatan. Misalnya thiqatun thiqah. Ya, ungkapan para ulama thiqatun thiqah ini lebih kuat daripada apa? Sekedar ungkapan apa? Thiqah. Paham? Aw sabtun sabtun. Ini juga ya taukid, menunjukkan apa? Kethiqahan dan sabat yang kuat. Aw thiqatun hafidun. Aw adlun dhabitun. Aw nahwu dzalik. Naam.
Qala wa adnaha ma asy'ara bil qurbi min ashalit tajrih. Kemudian yang rendahnya, ya, yang paling rendah dari tingkatan ta'dil yaitu apa? Yang dirasa dekat dengan tingkatan tajrih yang paling ringan. Taib. Itu kalau sudah dekat kepada tingkatan tajrih, akhwan, nah, tapi dia masih tingkatan ta'dil, maka ini adalah ta'dil yang paling ringan. Kalau sudah keluar dari itu, maka sudah masuk ke kategori jarah. Ta'dil paling ringan sebelum jarah. Seperti syekh, ya. Syekh, akhwan, ya, lafaz syekh kalau kita melihat di ungkapan para ulama jarh wa ta'dil, itu adalah adna maratib ta'dil, ya, tingkatan ta'dil yang paling rendah, syekh. Nah, jadi jangan bangga. Nah, syekh ini dulu pada pada ungkapan para ulama jarh wa ta'dil. Wa yurwa hadithuhu wa yu'tabaru bih. Ya, yurwa hadisnya diriwayatkan. Ketika dikatakan yurwa hadithu, ini kan sebenarnya ta'dil tapi ringan sekali. Tayyib. Kemudian yu'tabaru bih. Nah, dipertimbangkan. Wa nahwu dzalik wa baina dzalika maratib la takhfa, dan antara tingkatan ta'dil paling rendah dengan yang paling tinggi ada tingkatan-tingkatan yang tidak tersembunyi. Tentunya bagi ulama pada fan ini. Dan terkadang satu ulama dengan ulama yang lain ungkapannya beda-beda. Di sana ada tingkatan taib yang tasahul, yang bermudah-mudahan. Ada yang tingkatannya sangat sulit dalam memberikan ta'dil, taib yang diistilahkan dengan mutasyaddid. Yang rincinya hal ini, akhwan, dipelajari dalam ilmu fan tersendiri pada masa sekarang. Nah, di kalangan mutaakhirin ada fan tersendiri tentang hal ini yang dinamakan dengan dhawabit jarh wa ta'dil. Qala wa hadhihi ahkamun tata'allaqu bidzalik. Dzakartuha huna litakmilatil faidah. Fa aqul tuqbalu tazkiyatu min 'arifin bi asbabiha la min ghairi 'arifin. Li'alla yuzakkiya bi mujarrati ma dhahara lahu ibtida'an min ghairi mumarasatin wa ikhtibar. Kemudian setelah menyinggung tadi, kawan, karena ini pembahasan khatimah, ya kan, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyinggung sedikit tentang beberapa ahkam daib terkait jarh wa ta'dil untuk menyempurnakan faidah. Kata beliau, di antara hukum terkait jarh wa ta'dil yaitu tuqbalu tazkiyatu min 'arifin bi asbabiha la min ghairi 'arif. Tazkiyah itu diterima dari orang yang tahu sebab-sebab dia diberi tazkiyah. Nah, bukan dari orang yang tidak tahu. Kenapa? Agar tidak mentazkiyah hanya sekedar melihat sesuatu yang nampak baginya di awal pertama kali tanpa mumarasah wa ikhtibar. Mumarasah itu yaitu tanpa dia menggeluti orang itu, tanpa mengetahui seluk-beluk lika-liku dia, juga tanpa ada ikhtibar, tanpa mengujinya. Baik, ya, kalau cuma sekedar lihat penampilannya, masya Allah, kayaknya pintar ini, kayaknya hafid, tapi dia belum pernah dengar dia nyetor, atau belum pernah dengar dia menuntut ilmu di sisi ulama. Nah, ini tanpa ada memarosah, cuma sekedar melihat penampilan luar tok. Nah, ini tidak bisa. Jadi tazkiyah itu diterima dari yang betul-betul mengetahui sebab kenapa dia ditazkiyah. Misalnya dari seorang teman sejawatnya, fulan, rahal, memang orang yang sangat banyak rihlahnya kepada para ulama, hafidh, dan seterusnya. Qala walau kanat at-tazkiyatu sadiratan min muzakkin wahidin 'alal asah khilafan liman syarata annaha la tuqbalu illa min itsnain ilhaqan laha bisyahadati fil asahi aidan.
Nah, kemudian tazkiyah kalau memang itu muncul dari seorang yang arif, yang betul-betul mengetahui sebab-sebabnya. Nah, itu diterima walaupun tazkiyah itu dari satu orang, menurut pendapat yang sahih, ya. Pendapat yang paling sahih dalam masalah ini, walaupun satu orang yang mentazkiyah, kalau memang dia arif bi asbabiha, diterima. Nah, berbeda dengan orang yang mempersyaratkan tidak diterima tazkiyah kecuali dari dua orang, karena apa? Diikutkan dengan pembahasan syahadah, persaksian. Nah, taib. Jadi terjadi khilaf, minimal tazkiyah itu diterima berapa orang. Ada yang mengatakan cukup satu kalau memang apa? Muzakki tersebut arif bi asbabiha. Ada yang mempersyaratkan dua dengan diikutkan dengan masalah saksi. Taib. Kalau permasalahan saksi harus dua, menurut pendapat yang rajih dua. Ini menunjukkan dalam masalah saksi pun sebenarnya ada khilaf. Qala wal farqu bainahuma anna tazkiyah tunazzalu manzilatal hukmi fala yushtaratu fiha al-adad wa syahadatu taqa'u fi minasyahidi 'inda al-hakim faftaraqa. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan penjelasan kenapa kok beliau membedakan. Kalau tazkiyah itu cukup satu menurut pendapat yang rajih, karena ada beda antara tazkiyah dan syahadah. Kalau tazkiyah ditempatkan pada kedudukan hukum, ya, penetapan hukum itu cukup satu. Nah, minimalnya. Tidak dipersyaratkan padanya jumlah. Berbeda dengan saksi. Kalau saksi itu taib jatuh dari seorang yang bersaksi di sisi hakim, sehingga apa? Hukumnya beda. Taib. Zada Sakhawi fil farqi bainahuma. Duyiqal amru fi syahadati likauniha fil huquqil khassah allati yumkinu tarafu' biha wahiyya mahallul aghrab. Disempitkan perkara dalam masalah persaksian. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak-hak khusus. Ya mungkin untuk apa? Untuk saling mengangkat padanya. Dan ini adalah apa? Tujuan mahal aghrad, yaitu tempat di situ banyak tujuan, banyak tendensi-tendensi, apalagi masalah harta, masalah ini dan itu. Tayyib. Ini kalau persaksian. Bikhilafi riwayah, berbeda dengan masalah riwayah. Fa innaha fi syai'in 'am lin-nasi ghaliban la tarafa'a fi. Berbeda dengan masalah periwayatan, karena ini pada perkara yang umum. Mencakup manusia banyak mayoritasnya, sehingga mayoritas tidak akan ada orang yang saling saling melaporkan, mengangkat dalam masalah tersebut. Saling lapor ke hakim dan seterusnya. Walahu qaulu Ibnu Abdissalam al-ghalib minal muslimin mahabatul kadhib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi syahadati zur. Ya, karena mayoritas dari kaum muslimin itu masih ada mahabatul kadhib, yaitu ada merasa berat, yaitu dalam dirinya ada haibah untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketakutan. Ada suatu ketakutan untuk berdusta atas nama Nabi. Berbeda dengan bersaksi palsu. Ya, karena dia punya Punya keuntungan dalam persaksian palsu misalnya. Berbeda dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li annahu qad yanfaridu bil hadithi wahid falau lam tuqbal lafatatil maslahah. Juga alasan berikutnya kenapa terkadang diterima walaupun satu perawi, karena terkadang yang faridu bil hadits wahidun, satu orang bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Seandainya tidak diterima, maka kemaslahatan akan luput, ya kan? Cuman satu tidak diterima, padahal itu hadis sahih dia dengar. Bikhilafi fawati haqqin wahidin ala wahidin fil muhakamat. Berbeda dengan luputnya hak satu orang atas satu orang dalam masalah muhakamah.
dalam masalah berhukum persengketaan. Kalau cuma satu orang kemudian luput, ini tidak masalah. Nah, madarat yang ada tidak sebesar madarat ditolaknya satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna bainan nasi ihnun wa adawatun. Tayyib. Tahmiluhum ala syahadati zur bi khilafir riwayah. Dikarenakan antara manusia itu ada permusuhan, ada tujuan masing-masing yang membawa mereka untuk bersaksi palsu, berbeda dengan masalah riwayah. Kalau masalah riwayah, hal tersebut sangat kecil. Sangat kecil. Nah, ini perbedaan antara tazkiyah dan syahadah. Qala walau qila yufassalu bainama idza kanat at-tazkiyatu fi rawi mustanidatan minal muzakki. Baik, karena perhatikan walau qila, ya seandainya dikatakan, maksudnya walau qila fil farqi bit tafsil la dhahara wajhu adam ishtirat at-ta'addud bit tazkiyah aidan. Baik, seandainya dikatakan pada perbedaan antara tazkiyah dan syahadah secara terperinci, maka akan nampak juga sisi tidak dipersyaratkannya jumlah pada tazkiyah. Nah, baik, yufasalu bainama idza kanat at-tazkiyah fi rawi mustanidatan minal muzakki ila ijtihadihi aw ila naqli an ghairihi lakana muttajahan fa innahu in kana al-awwal fala yushtaratu al-'adatu aslan li'annahu hina idzin yakunu bi manzilatil hakim wa in kana tsani fayajri fihi al-khilaf. Baik, wa tabayyana annahu aidan la yushtaratul adad li'anna aslan naqli la yushtaratu fihi al-adad fakadha ma tafarra'a anhu wallahu a'lam. Sekarang taruhlah kawan dirinci. Baik, antara tazkiyah apabila diberikan pada seorang perawi yang bersandar dari seorang muzakki saja, kepada ijtihadnya. Baik, jadi tazkiyah tersebut diberikan oleh muzakki, sandarannya apa? Bersandar pada ijtihadnya. Ijtihad dari apa? Pentazkiyah itu sendiri, atau bersandar pada penukilan dari orang lain. Baik, fa innahu in kana al-awwal fala yushtaratul adadu aslan. Baik, sebab apabila kemungkinan pertama, yaitu tazkiyah tersebut dasarnya adalah ijtihad, maka memang tidak dipersyaratkan ijtihad itu harus lebih dari satu orang. Kenapa? Karena ketika dia seorang mujtahid dalam memberikan tazkiyah, dia kedudukannya seperti hakim, paham? Bukan sebagai syahid, tapi dia sebagai hakim. Hakim itu yang menetapkan suatu keputusan itu cukup satu atau harus dua? Hakim satu cukup. Ya, hakim satu cukup. Yang menetapkan ya satu. Walaupun mungkin kayak pengadilan tempat kita itu hakimnya hakim ketua, hakim wakil, hakim dua, tapi tetap nanti yang ngasih keputusan satu. Nah, yang bacakan ya hakim ketuanya. Karena penentu keputusan ya. Baik. Kemudian apabila kemungkinan yang kedua, yaitu muzakki ini sandarannya kepada penukilan dari orang lain,
maka memang berlaku padanya khilaf. Fayajri fihil khilaf. Taib. Wa tabayyana annahu aidan la yushtaratul adad, dan juga jelas bahwasanya kalau dia menukilkan dari orang lain juga ketika dicek tidak dipersyaratkan adat padanya. Kenapa? Karena asal dalam penukilan tidak dipersyaratkan padanya jumlah. Maka kalau asal penukilan tidak disyaratkan padanya jumlah, hal-hal yang merupakan cabang dari perkara ini juga tidak dipersyaratkan jumlah. Paham? Nah, ini penegasan Syahjatul ketika membantah masalah apa? Kenapa tazkiyah itu satu saja cukup. Ketika mau dirinci ini, karena orang yang mentazkiyah itu sandarannya apa? Sandarannya kemungkinan dari ijtihad. Kalau kemungkinan dari ijtihad berarti dia mujtahid, hukumnya hakim, cukup satu. Kalau dia menukilkan dari orang lain, ini juga walaupun ada khilaf, tapi yang rajih ketika dia menukilkan sebagaimana penukilan tidak dipersyaratkan jumlah, maka ketika membangun tazkiyah dari hasil penukilan ini juga tidak dipersyaratkan padanya jumlah. Paham? Taib. Cuma nanti akan kita ketahui ya kawan, syarat. Mereka ini tidak semuanya kemudian terjun sebagai apa? Sebagai seorang yang mujtahid atau seorang yang memposisikan diri sebagai ulama jarh wa ta'dil. Karena apa? Jarh wa ta'dil ini kan hukum. Sekali lagi dia menetapkan hukum. Berarti seorang menetapkan hukum ya harus memiliki ilmu. Posisinya sebagai apa? Mujtahid hakim. Taib, maka dipersyaratkan padanya syarat yang tidak ringan. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah.